Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Para pendengar yang kami muliakan, selamat jumpa kembali di channel kajian tafsir Quran untuk kita bersama Profesor Dr. Haji Fauzul Iman MA. Para pendengar yang kami muliakan, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan keadaban Tuhan yang dicerminkan pada surat Al-Fatihah. Saya upayakan pembahasan saat itu dimulai dengan menjelaskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu diiringi dengan Rabbul Alamin. Saya katakan bahwa ini adalah cara prologi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengungkapkan pesannya di awal surat pembukaan, yaitu Al-Fatihah ini. Maka pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan yang masih terkait dengan surat Al-Fatihah sebagai bagian yang kedua yang merupakan keadaban Tuhan. Kenapa saya katakan keadaban Tuhan dalam surat Al-Fatihah ini? Karena pesan-pesannya yang terkumpul merupakan intro Tuhan atau Allah yang begitu indah, begitu sistematik dan begitu cantik menyapa dan mengejakan firman-Nya di tengah-tengah makhluknya yang Allah ciptakan, dan kemudian Allah tetapkan juga perintah kepada hamba-Nya. Cara Tuhan mengintro atau mengimprove di surat Al-Fatihah ini wajar jika dimulai dengan narasi-narasi yang sangat inklusif, narasi yang tidak meluap-meluap, tapi narasi yang mengajarkan satu ibrah yang sangat baik, sangat komprehensif untuk dicontoh oleh umat manusia sebagai hamba-Nya. Beberapa hari yang lalu saya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam narasi awalnya menyapa dengan begitu inklusif, tetapi juga menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan atau power yang benar-benar dilandingkan untuk kemaslahatan umat manusia. Bahasa Rabbul Alamin adalah bahasa power Allah yang ditunjukkan begitu adil,
begitu berpihak kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada umat manusia tapi juga kepada seluruh makhluk, baik kepada binatang, pohon-pohonan, dan lain sebagainya. Narasi yang demikian inklusif karena berlaku kepada seluruh makhluk. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar memiliki agenda yang secara entitas atau primordial untuk membangun peradaban umat manusia dengan egaliter, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim adalah jiwa kasih sayang Allah yang sangat universal berlaku kepada semua umat manusia, baik juga makhluk-makhluk hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Rahim adalah sifat pemurah atau kasih Tuhan yang diberlakukan nanti pada ketika kita bersama di hari kemudian, dipertanggungjawabkan sikapnya atau perilaku kita di akhirat kelak. Para pendengar yang kami muliakan, kata bismillah itu juga lagi-lagi merupakan suatu kalimat yang memberikan peran kepada Allah agar kita di dalam setiap mengawali perbuatan itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jiwanya, kepribadiannya maha kasih dan maha pemurah. Menurut Al-Qushairi dalam kitabnya Tafsirul Qushairi Al-Musamma Taifil Isyarah, sebagai satu tafsir sufi, bahwa bi di sini adalah huruf tambahan. Jadi bismillah huruf sisipan atau harfu tadmin yang menggambarkan bahwa kita jika ingin memulai satu perbuatan yang baik, kita tidak boleh melepaskan diri dari ingat, mengekalkan, mengukuhkan nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus memulai dengan bismillah? Karena tadi saya katakan bahwa Allah itu Rahman Rahim, memiliki pribadi akhlak yang maha pemurah, kasihnya tertumpah kepada seluruh umat manusia. Demikian juga kepada makhluk-makhluk lain yang tidak berakal tetapi juga memberikan rahmat, sehingga hewan betapapun tidak berdaya seperti manusia tapi diberikan rahmat dan kasihnya sehingga mereka bisa hidup, sehingga mereka bisa mencari rezeki. Demikian juga tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak dengan baik. Itulah sifat Rahman Rahim. Jadi begitu indahnya di dalam awal surat pembukaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memang memulai agar kita ini ya di dalam memasuki pergaulan harus pandai dan cerdas. Di awal-awal pergaulan dengan siapapun kita harus menyapa dengan cara inklusif. Narasi-narasinya tidak boleh ditumbuhkan dengan secara radikal, tetapi berpihak kepada keseluruhan umat manusia, tidak peduli dari suku mana, dari ras mana, atau dari agama mana.
Para pendengar yang kami muliakan, ini jelas ya, prologisasi Allah mengajarkan kepada kita dalam hal memulai, berbuat, relasi, melakukan keterhubungan, ya, bersahabat, atau di panggung mana kita berada, kita mesti memiliki prolog yang baik, sehingga kita mendapatkan empati yang baik dari lingkungan kita. Jadi inilah yang diajarkan oleh Al-Quran, agar kita di dalam menyampaikan pesan-pesan atau juga berdakwah untuk memberantas kemungkaran ataupun memerintahkan ke jalan kebaikan, mesti mencontoh seperti Allah ini. Di dalam prolognya begitu indah, begitu menyapa, mengejakan pesannya dengan narasi yang tidak meluap-luap, tapi narasi yang menyentuh dengan keteduhan. Karena itulah dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Fatihah ini tercermin keadaban Tuhan, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alam. Alhamdulillah ini menurut mufassir alnya itu al-jins, artinya berlaku khusus secara spesifik kepada Allah, yang maksudnya adalah al di sini istighraq, yaitu mencakup seluruh, ya, segenap pujian itu hanya pada Allah. Jadi segala puji hakikatnya adalah milik Allah. Jadi yang patut dipuji itu Allah. Kenapa? Karena tadi itu Allah menyiapkan kepribadiannya yang mulia, yang santun, moderat, Rahman Rahim. Ya. Demikian juga dengan Bismillah, ya, dengan mengatasnamakan nama Allah, Rahman Rahim yang makasih, yang maha sayang. Itu Allah kemudian mewujudkan fasilitasnya kepada kita, yang juga disiapkan untuk kita, yaitu alamin, yaitu alam. Alam di mana kita menjadi manusia yang berperan untuk mengelola bumi, dimanfaatkan bumi itu sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan. Maka alhamdulillah di sini segenap puji wajar ditumpahkan kepada Allah, karena Allah lah yang mewujudkan seluruh peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada di alam ini. Misalnya matahari yang menyemburkan cahayanya, memantulkan cahayanya. Begitu hebatnya matahari diposisikan oleh Allah pada posisi yang teratur. Itu juga sebagai bentuk Rahman Rahim, sebagai bentuk kasih atau rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa matahari itu, sebagai bagian daripada cara Allah merob alam itu, sehingga matahari faedahnya luar biasa untuk mencerdaskan manusia di bumi ini dan untuk menegakkan kehidupan di bumi ini. Karena tanpa matahari manusia tidak akan mungkin bisa cerdas, tidak akan mungkin bisa sehat. Dan lagi-lagi dengan kekuasaannya Tuhan tidak otoriter. Matahari tidak ditempatkan beberapa meter dari kepala kita, itu menunjukkan betapa tidak otoriternya Allah. Allah punya power yang sangat hebat dan dahsyat, sehingga alhamdulillah segenap pujaan itu memang hakikatnya hanya untuk Allah. Dengan
pujaan untuk Allah itu dibuktikan bagaimana Allah begitu adilnya pada manusia. Allah tidak melihat suku mana, ras mana, status atau taraf mana, semua diberikan matahari. Dan mataharinya tidak ditempatkan pada posisi yang membahayakan. Andaikan Allah itu otoriter, andaikan Allah itu radikal, maka matahari itu akan ditempatkan di posisi yang dekat dengan kepala kita, sehingga kepala kita menjadi hancur dan hangus, babak belur. Maka contohlah power Allah ini, Rabbul Alamin. Wajarlah alhamdulillah, segala puja itu ditumpahkan kepada Allah. Karena powernya Allah, otoritas Allah tidak menunjukkan otoriter. Para pemirsa atau pendengar yang kami muliakan, disinilah keadaban Tuhan. Mengajarkan jika kita memiliki kehebatan, kita diberikan rezeki atau karunia mendapatkan jabatan yang baik, jabatan yang layak, pangkat yang tinggi, maka gunakanlah semua power itu adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia, di samping juga kepentingan kita sebagai manusia yang harus menjaga sustainabilitas kehidupan kita sendiri. Tapi contohlah Allah yang tidak otoriter. Ketika kita diberi jabatan yang tinggi atau kekuasaan, maka contohlah Allah yang sangat terbuka dan transparan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kekuasaannya itu untuk memelihara keseimbangan, berevolusi sejak bayi hingga bisa merangkak, ya, bisa berjalan hingga kita menjadi orang yang bisa memimpin. Semuanya itu diawasi, dipelihara oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jadi betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah ini mengajarkan keadaban Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transparansi Allah inilah yang harus kita contoh. Namun disayangkan, kita kadang-kadang mendapatkan karunia dari Allah. Kita begitu bahagianya disanjung oleh orang, dihormati, dilulukan, lalu kemudian menjadi bangga, dan kebanggaan itu sendiri kemudian membuat kita menjadi tersanjung, kemudian membuat kita menjadi larut, seakan-akan kita punya masa besar. Setelah merasa punya masa besar, maka kita kadang-kadang berlaku otoriter, sehingga konstitusi dilabrak. Ya, kita mengelola undang-undang tidak secara terbuka, misalnya. Tentu di sini amat disayangkan jika sifat manusia seperti itu. Karena itu marilah kita contoh sifat Tuhan yang tertera keadaban Tuhan ini dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujaannya bertumpuk pada Allah, kekuasaan bertumpuk kepada Allah, tapi Allah selalu menunjukkan sifat Rahman Rahim. Jika saja Allah itu tidak Rahman Rahim, tentu air yang turun di musim-musim hujan ini mungkin akan tertumpah di seluruh tempat itu tanpa takaran. Banjir di mana-mana mungkin akan terjadi jika Allah tidak memiliki Rahman Rahim, sehingga otoritas kekuasaannya begitu otoriter. Turunnya air atau banjirnya karena gempa mungkin tidak ada takaran. Karena itu dalam ayat lain Allah mengatakan, wa anjalna samaa, wajalna,
kami turunkan dari langit itu air ya biaudiatin qadariha dengan kadar-kadar yang sangat terbatas ya, terukur ya, itu jelas. Inilah keadaban Tuhan yang tercermin dalam surat Al-Fatihah. Jadi Allah memberikan pesan itu demikian inklusif, narasinya tidak menonjolkan otoritarianisme, walaupun Allah itu memiliki Maliki Yaumiddin, Raja di kemudian hari, namun tetap Rabbul Alamin, memelihara dengan penuh kasih, sayang, menyiapkan fasilitasnya, alamnya, mataharinya, bulannya, ya, semuanya dikelola oleh Allah dengan begitu teratur. Ya. Andai kata Tuhan ini otoriter, maka kita ini akan dihancurkan oleh Allah. Mungkin bumi ini akan digoncangkan setiap hari oleh Allah. Jadi inilah prolog Allah di dalam surat Al-Fatihah. Dan apa yang ada pada surat Al-Fatihah itu nanti akan terpantul rincian-rincian uraiannya di dalam surat-surat berikutnya yang menggambarkan juga kebijakan dan kearifan Allah yang tidak pernah memiliki sikap otoriter apalagi radikal. Jadi inilah para pendengar yang kami muliakan, ya, bahwa hari-hari ini kita kadang-kadang sering juga terungkap bahasa-bahasa ya dalam narasi-narasi di medsos yang kadang-kadang sangat radikal satu sama lain, mengklaim diri paling hebat, mengatasnamakan dirinya sebagai muslim hebat, lalu mengecam orang lain yang radikal. Kadang-kadang juga Islam diseret-seret sebagai agama radikal. Tidak ada Islam itu sedikit pun dalam Al-Quran radikal. Karena Allah sudah memulai dalam surat Al-Fatihah dengan prolog dan narasi-narasi yang inklusif. Jadi inilah pelajaran ya, kajian yang kedua mengenai keadaban Tuhan. Tentu masih banyak yang akan ingin sampaikan pada berikutnya, yaitu mengenai apa itu Maliki Yaumiddin dan apa itu Iyyaka na'budu. Jadi inilah para pemirsa, pendengar yang saya muliakan, yang bisa saya sampaikan untuk bagian yang kedua. Ya, insya Allah pada hari-hari berikutnya kita akan lanjutkan ya keadaban Tuhan yang ada, yang tercerminkan pesan-pesannya dalam surat Al-Fatihah ini. Intinya bahwa surat Al-Fatihah adalah pembukaan yang sengaja ditampilkan dengan pesan-pesan inklusif tapi juga tegas, pesan-pesan otoritas Tuhan tapi tidak otoriter, tapi menunjukkan semuanya itu adalah kearifan Allah untuk mengayomi dan membimbing manusia sesuai dengan kapasitas manusia. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain waktu kajian tafsir Quran untuk kita akan diuraikan kembali di channel yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapatkan semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.